Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel resmi Handeven Training Partner. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk mensimulasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara konfigurasi dasar border gateway protokol pada perangkat Cisco router. Topologi kali ini masih menggunakan topologi pada tutorial 11 sebelumnya terkait dengan konfigurasi dasar OSPF. Semua router yang ada di sini telah mengaktifkan 3 routing protokol ya. Ada RIP, ada EIGRP, ada OSPF ya. Sorry, maaf. Jadi tutorial sebelumnya itu adalah EIGRP ya. Tutorial 11 maksud saya adalah EIGRP. Nah, di router 1, router 2 maupun router 3 itu sudah aktif 3 routing protokol. Kita bisa melakukan verifikasi ya. Nah, show run. Saya coba lakukan show run. Kemudian Anda bisa lihat di sini bahwa ada RIP, ada OSPF, ada EIGRP. Tetapi router akan lebih memilih menggunakan EIGRP karena memiliki administrative distance paling kecil. RIP memiliki administrative distance 120, OSPF 110 dan EIGRP adalah 90. Nah, begitu juga jika kita lakukan verifikasi ya, kalau kita cek dengan show IP route maka terlihat bahwa router 1 ini akan menggunakan EIGRP untuk menentukan jalur ke tujuan. Kemudian begitu juga jika kita lakukan di router 2 dengan perintah yang sama. Saya coba login dulu di router 2, kemudian saya coba show run. Anda bisa melihat di sini bahwa ada EIGRP, ada OSPF dan ada RIP ya. Nah, begitu juga ketika kita lakukan juga di router 3. Saya coba masuk ke router 3, kemudian saya coba show IP route. Ya, terlihat bahwa yang aktif itu adalah dual ya atau EIGRP. Kalau saya lakukan show run, di sini juga terlihat bahwa ada 3 routing protokol ya. Ada RIP, ada OSPF, ada EIGRP dan EIGRP lah yang digunakan oleh router 3 ini untuk menentukan jalur ke tujuan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah skenario bahwa router 1 dan subnetnya, jadi yang warna merah, warna biru dan warna hijau ini memiliki AS number yang berbeda. Jadi kita coba buat simulasi yang seperti itu, di mana masing-masing subnet ini memiliki AS number yang unik ya. Jadi di sini konfigurasi yang kita gunakan, yang kita lakukan maksud saya adalah konfigurasi EBGP, Exterior Border Gateway Protocol. AS yang kita gunakan ini adalah AS yang di reserve untuk documentation. Nah, kita akan coba mulai dari router 1. Nah, maka sebelumnya kita masuk ke global config, kita harus menghapus dulu routing protokol existing yang ada. Jadi karena ini adalah koneksinya nanti adalah antar BGP exterior, maka yang existing berupa protokol interior itu kita hapus dulu dengan perintah no router RIP, kemudian no OSPF 1 ya, kemudian no EIGRP 123. Jadi sesuai dengan proses ID-nya dan juga sesuai dengan AS number dari EIGRP. Kemudian kita mulai dengan melakukan konfigurasi EBGP pada router 1. Perintahnya router BGP dengan AS number. Kalau kita lihat di sini AS numbernya adalah 64501 ya. Jadi 64501. Nah, kemudian kita memasukkan NAC board-nya ya. Jadi NAC board di sini, jadi jika dia adalah EBGP, NAC board-nya adalah IP dari interface tetangganya ya, NAC board ya. Nah, NAC board-nya adalah IP address dari tetangganya. Jadi kalau Anda lihat router 1 dengan router 2, jadi di sini setiap router pasti memiliki 2 NAC board ya. Router 1 NAC board-nya adalah router 2 dengan IP 192.168.02 ya. 192.168.02. Kemudian remote AS. Jadi AS seberangnya berapa? 64502 ya. 64502 ini adalah AS number dari router 2. Nah, kemudian berikutnya adalah
neighbor untuk koneksi yang ke arah router 3, berarti 6 IP-nya. 192.168.0.6. Kemudian remote AS-nya adalah 64503 ya. Nah, jadi perintah awalnya seperti ini. Jadi kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan router BGP-nya. Kemudian kita juga memasukkan yang namanya network. Jadi network ini adalah network yang akan kita advertise ya. Kita akan iklankan kepada BGP peer. Jadi istilahnya peer ya. Jadi router 1 peer-nya adalah router 2 dan router 3. Nah, di sini kita masukkan opsi network. Nah, networknya adalah network yang kita miliki, artinya yang dimiliki oleh router 1, yaitu 192.168.032 ya. Nah, jadi di sini 192.168.032 diikuti dengan MAS. MAS-nya adalah 255, 255, 255, 240. Nah, jadi hanya itu saja yang perlu kita konfigurasi. Kemudian kita end, kemudian kita write. Nah, kita lakukan juga sama halnya di router 2 ya. Kita konfigur terminal. Jadi kita masuk ke dalam global config, kita hapus dulu semua routing protokol interiornya ya. OSPF 1, kemudian EIG RP 123, EIG ya, IGRP 123, kemudian kita masuk ke router BGP ya 64502. Jadi sesuai dengan perencanaan di sini adalah 64502. Kemudian kita enter, kemudian diikuti dengan opsi neighbor ya, neighbornya adalah, jika kita lihat topologi lagi, berarti router 2 neighbornya adalah titik 1 dan juga titik 10 ya. Titik 1 dan titik 10 dengan AS number yang berbeda ya. 192.168.0.1 dengan remote AS-nya adalah 64501. 64501. Kemudian berikutnya, nah langsung adjacency-nya up, kemudian berikutnya adalah ke IP 10. Di sini IP 10 ya. IP 10, kemudian remote AS-nya adalah 3. Oke. Kemudian kita masukkan opsi network ya. Network di sini adalah mengadvertise network dari AS 64502 ya. Jadi di sini adalah 192.168.016 ya. Jadi kita coba masukkan 192.168.016. Kemudian diikuti dengan MAS-nya adalah 255, 255, 255, 240. Kemudian end, kemudian kita write ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah router 3. Kemudian kita konfigur terminal dulu, kita hapus RIP-nya, kita hapus OSPF-nya, kemudian kita hapus EIGRP 123-nya, kemudian kita masuk ke router BGP 64503 ya, sesuai dengan yang ada di sini ya, 64503. Kemudian kita masukkan neighbornya ya. Neighbornya kembali lagi kita lihat topologinya, berarti neighbornya 9 dan juga 5 ya IP-nya. 192.168.0.9 dengan remote AS-nya adalah 65402 ya. Jadi remote AS-nya adalah ini, dan 5 dengan remote AS 501 ya. Nah, ini langsung aktif. Kemudian 5 dengan remote AS-nya 501. Ini juga sudah langsung sebentar. Send to neighbor AS peer is wrong AS 6. Oh maaf, saya salah, memang betul salah. 64 harusnya ya. Nah, saya coba no.
Ini saya tinggal no neckbore, paste, no neckbore. Saya coba hapus. Ini ada kesalahan typo ya. Ini saya coba paste. Kemudian ini saya coba paste. Harusnya 64 ya. Nah, saya ulang. Nah, ini neckbore-nya harusnya 645 ya, 0. Kalau 5 itu adalah 501. Nah, ini up langsung ya. Kemudian 502 itu adalah 9 ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan opsi network 192.168.0. Jika kita lihat topologinya adalah 48 ya. 48 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 240. Kemudian N, kemudian kita write. Sekarang kita akan coba untuk melakukan verifikasi apakah BGP-nya sudah aktif atau belum. Nah, perintahnya adalah show ya. Anda bisa show run dulu ya. Kita bisa show run untuk melihat apakah konfigurasi dari BGP-nya sudah benar. Nah, ini adalah konfigurasinya. Jadi jika kita lihat ini adalah AS number dari router 3, kemudian ini neckbore-nya, kemudian ini adalah network yang di-advertise kepada tetangga-tetangganya. Show IP BGP ya, neckbore ya. Nah, ini show BGP summary juga boleh ya. Nah, show BGP summary. Jadi ada perintah show IP BGP summary. Nah, untuk melihat apakah neckbore-nya sudah statusnya up atau tidak. Nah, di sini sudah up sejak 1 menit 18 detik ya. Jadi di sini sudah up. Nah, mari kita lihat show IP route. Nah, terlihat di sini juga sudah muncul prefix dari tetangga-tetangganya. Jadi sudah diterima ya. Nah, jadi router 3 sudah menerima prefixnya. Kemudian berikutnya adalah di router 1 dengan perintah show IP BGP summary. Ini juga sudah aktif pastinya. Show IP route, kita coba filter dengan BGP, ada 2 ya. Kemudian begitu juga dengan di router 2 ya. Show IP BGP summary. Ini juga sudah aktif. Kemudian kita show IP route BGP. Ini juga sudah muncul rute dari tetangga-tetangganya. Sekarang kita akan coba melakukan verifikasi. Kita coba ping dari PC ke 1 ke PC kedua ya. Ping 192.168.0.18. Mari kita lihat. Oke, sudah replay. Kemudian kita coba ping ke PC 3. Ping 192.168.0.50. Nah, ini juga sudah replay. Kemudian kita coba lakukan ping dari PC 2 ke PC 3 ya. Ini pengujian berikutnya terakhir. Nah, ping 192.168.0.50. Nah, ini juga sudah replay. Artinya ya, masing-masing router ini sudah terhubung dengan menggunakan protokol routingnya adalah BGP. Kira-kira begitu. Jadi demikian dulu untuk tutorial ke-12 dari konfigurasi dasar BGP ini. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ya, supaya kami semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial terbaru lainnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.